Sobat sejarah, inilah Sungai Putri Beracun atau yang lebih dikenal dengan Krung Neng. Diyakini sungai ini adalah awal mula kedatangan Putri Neng ke Kutaraja sebagai panglima perang hingga Putri memeluk agama Islam. Masih menjadi misteri dan saksi bisu dari sejarah panjang kerajaan Aceh terdahulu. Dulunya, ini adalah sebuah teluk perairan yang seringkali dijadikan sebagai tempat strategis untuk pelabuhan kala itu. Perairannya yang tenang membuat Krung Neng menjadi tempat yang ideal untuk merapatnya kapal laut besar seperti bongkar muat barang, transportasi penumpang, dan perdagangan. Tak jarang pada abad ke-15 hingga ke-17, teluk ini menjadi dermaga kapal-kapal dari berbagai belahan dunia, termasuk sebagai gerbang pelayaran jemaah haji ke Mekah. Sejarah bermulanya Krung Neng tak lepas dari kisah Xiang Liangqi atau Nian Niu Liangqi tiba di Kutaraja setelah sebelumnya berhasil mendirikan kerajaan Chantoli atau kerajaan Indrajaya di Lok Sudu, Aceh Besar pada tahun 450 hingga 460 Hijriah atau 1059 hingga 1069 Masehi. Kerajaan Chantoli merupakan kerajaan hasil penaklukan Xiang Liangqi bersama Laksamana Onga. Misi Xiang Liangqi tidak hanya sampai di situ saja. Mereka kemudian berencana memperluas wilayah kekuasaan hingga ke kerajaan-kerajaan Aceh lainnya yang tergabung dalam kerajaan Lamuri Aceh yang lebih dikenal dengan kerajaan Aceh Lesago. Penjelajahan daerah baru terus dilakukan oleh Xiang Liangqi hingga tibalah pasukannya di teluk yang kemudian diubah menjadi sungai ini. Melihat keberadaan pasukan Xiang Liangqi yang kurang bersahabat, akhirnya pecahlah perlawanan dari warga kerajaan Lamuri yang saat itu dipimpin Maharaja Indra Sakti. Dalam keadaan sedang berkecamuknya perang antara dua pasukan itu, tibalah pasukan bantuan yang dikirim oleh Kesultanan Perlak sebanyak 300 orang di bawah pimpinan seorang ulama, Syekh Abdullah Kanaan yang bergelar Syiah Hudan, seorang kebangsaan Arab dari Kanaan, Palestina. Mereka datang dari pusat kegiatan ilmu dan militer, yaitu dari Dayah Codkala di Bayun. Di antara mereka termasuk Merah Johan, putra dari Adi Genali atau Tunku Kawi Tepat, seorang raja di negeri Lingga. Mereka mendapat izin untuk menetap dalam kerajaan Indrapurwa di daerah Mamprih atau Mamprai berdekatan dengan Sibreh dan kemudian membuka kebun lada. Selanjutnya, pasukan ini di bawah pimpinan Merah Johan mengadakan kesepakatan dengan kerajaan Indrapurwa. Jika menang pertempuran, seluruh rakyat Indrapurwa harus memeluk agama Islam. Alhasil, kemenangan dapat diraih. Maharaja Indra Sakti dan seluruh rakyat kerajaan Indrapurwa masuk agama Islam. Untuk membalas jasa, Maharaja Indra Sakti menikahkan putrinya bernama Putri Bing Indra Kusuma dengan Merah Johan. Sementara itu, tentara Cina dan panglima perempuan Xiang Liangqi setelah dikalahkan oleh Merah Johan juga memeluk agama Islam. Dengan persetujuan istrinya Putri Indra Kusuma dan Syekh Abdullah Kanaan, Merah Johan memperistri Xiang Liangqi yang kemudian namanya dikenal dengan sebutan Putro Neng. Satu hal yang pasti, Krung Neng menjadi saksi bisu pertempuran berhari-hari yang melahirkan kisah heroik dan dramatis hingga akhirnya mengukir sejarah perlawanan sengit antara rakyat Aceh dalam mempertahankan kedaulatan dan martabat negeri.